Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah sudah lama admin gak bahas konten alur cerita episode, nah kalian pada kangen gak nih guys dengan konten tersebut? Berhubung episode yang rilis pada season 13 itu jumlahnya masih sedikit banget, dan sepertinya untuk pembahasan alur cerita episode kali ini kita masih membahas episode yang rilis pada season 12 saja ya guys. Ya, nama dari episode tersebut adalah Knock Knock Who's There. Jika sebelumnya dahulu ketika pada episode Wet Painters menceritakan tentang SpongeBob dan Patrick yang ditugaskan oleh Tuan Krab untuk mengecat seluruh tembok yang ada di dalam rumahnya. Nah, bagaimana jadinya bila pada episode Knock Knock Who's There pun juga menampilkan hal yang serupa, yaitu SpongeBob dan Patrick yang ditugaskan kembali oleh Tuan Krab untuk berada di dalam rumahnya ini. Namun kali ini tugas mereka adalah menjaga rumah tersebut selagi Tuan Krab yang sedang pergi keluar. Penasaran dengan apa saja keseruan serta ketegangan yang dialami oleh SpongeBob dan Patrick selama mereka menjaga rumah Tuan Krab yang kelihatannya sangat angker karena di dalamnya gelap ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Knock Knock Who's There yang bercerita tentang teror menakutkan yang terjadi di dalam rumah Tuan Krab. Knock Knock Who's There merupakan episode dari season 12 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 27 September tahun 2020. Episode ini ditulis ceritanya oleh Cass, yaitu seorang penulis cerita pada kartun SpongeBob yang karyanya dikenal kontroversial karena selalu menampilkan adegan yang creepy dan disturbing. Ya contohnya saja seperti episode Whirly Branch, Snowsiulus, Ink Lemonade, dan masih banyak lagi. Walaupun episode yang ditulis oleh Cass sering menampilkan adegan yang creepy dan disturbing, tetapi dalam episode Knock Knock Who's There ini ceritanya sama sekali tidak menyeramkan. Ya meskipun di beberapa adegan pada episode ini seringkali menampilkan visual yang sedikit rada menegangkan. Untuk alur cerita dari episode Knock Knock Who's There, ceritanya itu bermula dari adegan di mana Tuan Krab yang menyuruh SpongeBob untuk menjaga rumahnya selagi ia pergi untuk menghadiri acara pertemuan para owner restoran cepat saji di Bikini Bottom atau acara resminya yang bernama Fast Founding Food Father Convention. Nah, sebelum meninggalkan rumahnya ini, Tuan Krab pun berpesan kepada SpongeBob untuk selalu mengecek keamanan dari setiap pintu dan jendela pada rumahnya, serta SpongeBob pun dihimbau untuk tidak membukakan pintu masuk ke setiap orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya Tuan Krab ini. Setelah Tuan Krab sudah meninggalkan rumahnya, SpongeBob pun segera mengecek setiap sudut dari rumah Tuan Krab untuk memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang hilang. Lalu ia pun menyadari bahwa hanya tinggal kamar tidur Tuan Krab saja yang belum ia periksa. Namun ketika ia mengecek kamar tidur Tuan Krab tersebut, SpongeBob pun teringat perkataan Tuan Krab bahwa ia tidak diperbolehkan memasuki kamar tidurnya ini dengan menginjakkan kaki di setiap lantainya. Alhasil, dikarenakan penasaran dengan isi dari kamar tidur Tuan Krab, SpongeBob pun berinisiatif dengan menggunakan balon yang dikaitkan pada bagian hidungnya agar ketika ia memasuki kamar tidur ini, tubuh SpongeBob pun terangkat terbang dan tidak menginjak lantai yang ada pada kamar tidur tersebut. Di dalam kamar tidur Tuan Krab, SpongeBob pun akhirnya berhasil mengecek segala sesuatu benda yang ada di dalam sana. Ya contohnya saja seperti tumpukan uang yang tersembunyi di dalam bantal milik Tuan Krab, lalu ada juga miniatur box musik yang berisi figur Nyonya Puff di dalamnya, serta beberapa koleksi dari seni ikatan tali yang dipajang oleh Tuan Krab. Dikarenakan SpongeBob yang masih penasaran dengan ikat tali ini, ia pun dengan jahil menarik seutas ikatan tali tersebut dan hal itu malah berujung dengan ikatan tali itu yang copot terurai bersama dengan bingkainya dan menjadi hilang begitu saja. Nah, momen ketika SpongeBob menarik seutas tali ini mengingatkan kita kembali dengan episode The String, yang dimana pada episode tersebut SpongeBob pun juga menarik
menarik seutas tali dari baju Squidward, dan hal itu malah berujung dengan seisi universe pada kartun ini yang dihapus keberadaannya oleh SpongeBob. Ketika sedang asik menarik seutas tali ikatan yang ada di dalam kamar tidurnya Tuan Crab ini, tiba-tiba SpongeBob pun dikejutkan dengan kemunculan kurir pizza yang mengantarkan makanan pizza tersebut kepadanya. Namun dikarenakan Tuan Crab yang sebelumnya telah berpesan bahwa ia tidak boleh membukakan pintu masuk kepada setiap orang yang ingin masuk, akhirnya SpongeBob meminta agar makanan pizza itu pun diberikan oleh kurirnya ini melalui celah lubang yang biasanya digunakan untuk memasukkan koran. Di sisi lain, Tuan Crab yang sudah datang ke tempat acara pertemuan para owner restoran cepat saji di Bikini Bottom ini pun ia harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Namun dikarenakan proses registrasi tersebut yang menelan biaya sebanyak 10 sen, membuat Tuan Crab pun mengurungkan niatnya untuk menghadiri acara pertemuan para owner restoran cepat saji ini, dan malahan di sini Tuan Crab sempat mencaci maki petugas registrasi tersebut karena sudah menetapkan nominal biaya uang pada proses pendaftaran acaranya. Dikarenakan Tuan Crab yang tidak jadi menghadiri acara pertemuan para owner restoran cepat saji di Bikini Bottom, alhasil tujuan ia selanjutnya pun mau tidak mau segera kembali pulang menuju rumahnya. Namun ketika Tuan Crab yang batal untuk masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba ada salah seorang ikan yang kemudian masuk menggantikannya, dan malahan ia mendapatkan hadiah berupa door prize uang sebanyak $1.000 karena sudah menjadi orang yang ke-100 ketika memasuki tempat tersebut. Melihat orang lain mendapatkan uang yang seharusnya menjadi miliknya, membuat Tuan Crab pun merasa kecewa serta iri pada orang tersebut. Lalu akhirnya ia memutuskan kembali ke rumahnya. Di sisi lain, SpongeBob yang masih menjaga rumah Tuan Crab, ia malah asik menonton TV sambil memakan popcorn. Namun ketika channel TV yang ia ganti menayangkan cuplikan horor, sontak SpongeBob pun langsung ketakutan dan ia mengira bahwa suara ketukan pintu yang terjadi di dalam rumah Tuan Crab saat ini merupakan sebuah teror seperti cuplikan horor yang barusan ia tonton. Meskipun suara ketukan pintu tersebut ternyata dibunyikan oleh Tuan Crab yang ingin masuki rumahnya sendiri, tetapi SpongeBob tetap saja tidak percaya akan kesaksian dari Tuan Crab tersebut. Alhasil, untuk bisa memasuki rumahnya ini, Tuan Crab pun terpaksa untuk memasuki rumahnya tersebut melalui celah lubang koran yang ada pada pintunya ini. Namun sayangnya, upaya tersebut pun akhirnya gagal karena tubuh Tuan Crab yang tidak muat memasuki celah lubang koran tersebut, dan Tuan Crab pun akhirnya harus mengakalinya kembali dengan masuk melewati jendela kamarnya yang ada di atas dengan cara ia panjat sendiri. Nah, ketika Tuan Crab yang sedang memanjat tembok pada rumahnya ini untuk masuk lewat jendela pada kamarnya, tiba-tiba datang kemunculan Patrick yang sebelumnya telah ditelepon oleh SpongeBob untuk menemaninya. Dengan sangat santainya, ia masuk ke dalam rumahnya Tuan Crab melalui celah lubang koran pada pintunya ini, dan tak disangka, Patrick pun akhirnya bisa memasuki celah tersebut dengan bantuan SpongeBob yang menariknya dari dalam. Meski sudah susah payah memanjat tembok rumahnya ini untuk segera sampai menuju jendela pada kamarnya, namun sayangnya ketika sudah hampir memasuki jendela tersebut, tiba-tiba muncul petir yang menyambar tubuh Tuan Crab, dan hal itu pun berujung membuat Tuan Crab akhirnya jatuh kembali ke bawah tanah akibat sambaran petir yang ia alami. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick yang sudah berada di dalam rumah Tuan Crab pun mereka saling berdiskusi untuk memasang jebakan yang sudah mereka rencanakan untuk menjebak Tuan Crab yang mereka kira ini adalah seorang maling yang ingin mencoba memasuki rumahnya. Dan benar saja, untuk percobaan kedua Tuan Crab yang ingin memasuki rumahnya sendiri adalah dengan cara menghancurkan jendela kaca di salah satu ruangan pada rumahnya ini pun langsung disambut dengan semprotan parfum jebakan yang telah dipasang oleh SpongeBob dan Patrick. Lalu hal itu pun membuat mata Tuan Crab menjadi iritasi dan percobaan yang kedua ini pun akhirnya gagal. Tidak menyerah begitu saja, Tuan Crab pun kembali melakukan percobaan ketiganya ini dengan mencoba masuk ke dalam rumahnya melalui pintu akses hewan peliharaan yang ada di belakang rumahnya. Namun sayangnya lagi, ketika Tuan Crab yang sudah berhasil memasuki pintu akses hewan peliharaan tersebut, tiba-tiba muncul sepotong keju raksasa yang hampir saja ingin memenggal kepala Tuan Crab. Untungnya, hanya bulu mata Tuan Crab saja yang
terpotong dari keju raksasa jebakannya SpongeBob dan Patrick ini. Kesal dengan ketiga percobaan yang selalu gagal, akhirnya Tuan Crab dengan sangat marah pun melakukan percobaan terakhirnya dengan sengaja telah menghancurkan rumahnya sendiri menggunakan ekskavator berjenis wrecking ball. Dan benar saja, ketika bola penghancur tersebut diarahkan ke bagian tembok pada rumahnya, seketika tembok itu pun kemudian hancur. Dan di sini, Tuan Crab sangatlah marah dengan keberadaan SpongeBob dan Patrick yang sebelumnya telah menghalangi ia untuk memasuki rumahnya sendiri. Namun pada akhirnya, SpongeBob dan Patrick pun kemudian meminta maaf kepada Tuan Crab bahwa perbuatan yang mereka lakukan selama ini murni atas kekhilafan mereka yang tidak tahu bahwa orang yang dari tadi ingin memasuki rumahnya tersebut adalah Tuan Crab. Dan juga sebelumnya SpongeBob hanya mengikuti instruksi yang diperintahkan oleh Tuan Crab saja untuk tidak membukakan pintu masuk rumahnya ini kepada orang lain. Dan akhirnya mereka semua pun saling memaafkan dan segera melupakan akan insiden yang sebelumnya terjadi pada rumah Tuan Crab ini. Lalu cerita dari episode Knock Knock Who's There ini pun akhirnya berakhir dengan adegan Pearl yang ingin masuk ke dalam rumah Tuan Crab namun tidak dibukakan oleh Tuan Crab. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Knock Knock Who's There. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu nggak seram-seram banget dan malah terasa sedikit boring karena nggak ada hal yang creepy-nya. Akan tetapi kabarnya episode ini juga mengambil parodi cerita dari film Home Alone, yang dimana SpongeBob beserta Kevin yang sama-sama sedang menjaga rumahnya ini dari perampok. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh SpongeBopedia? Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.